Baik, terkait kontrak perkuliahan serta rencana pembelajaran semester kan sudah saya share ya, rekan-rekan bisa lihat apa saja sih topik kita selama 16 sesi atau selama satu semester ya, 6 bulan perkuliahan di mata kuliah manajemen operasional 1. Jadi rekan-rekan mungkin sudah tahu bahwa kita saat ini berada di semester ganjil ya, semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Kemudian tentunya dalam pembelajaran selama satu semester ini kita akan menempuh 16 sesi ya. Kemudian perkuliahannya di mana? Tentunya melalui LMS Sevima Edlink. Kemudian terkait Vicon, nah ini ya sering ada pertanyaan ya terkait Vicon. Vicon itu kan kita lakukan sama seperti semester-semester sebelumnya, yaitu 7 kali ya, minimal 7 kali dalam satu semester. Nah, kemudian untuk sesinya ini bebas sebetulnya. Ini hanya saya Ternyata banyak juga yang join ya, Dek. taruh di sini karena memang sebelumnya di beberapa semester yang lalu saya lupa itu ada surat edaran ya, surat edaran dari Warek bahwa terkait sesi Vicon itu diadakan di sesi-sesi ganjil jika memungkinkan. Namun kan ini kemarin kan saya nggak sempet ya, jadi kita lakukan di sesi, harusnya ini kan minggu, hari Rabu nanti sesi kedua ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita melakukan Vicon gitu ya. Nah, Vicon ini wajib tentunya dari sisi dosen, namun tidak wajib bagi mahasiswa gitu ya. Namun kan pasti rekan-rekan nggak ingin ketinggalan gitu ya, nggak mau belajar hanya secara modus asinkron gitu kan, tentunya perlu penjelasan gitu. Jadi mohon disempatkan untuk mengikuti Vicon. Namun jika memang benar-benar berhalangan hadir di Vicon, rekan-rekan dapat menyimak nanti rekamannya. Itu ya rekan-rekan ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Sebelum saya lanjut. Paham, Bu. Paham ya, karena memang Cukup, sudah, Bu. oke, sudah 3 semester ya. Oh gitu. Rekan-rekan ya. Mungkin Oke. Bu, ada saya Oh, baru satu boleh. semester. Oh, semester 1 Mas Rio. Iya Bu, karena Oke. alih jenjang. Oh, alih jenjang. Oke, oke. Gimana Mas Rio? Ada pertanyaan? Belum sih Bu, masih mau menyimak dulu. Oke, nggak apa-apa Mas Rio. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah rencana pembelajaran selama satu semester kita. Mulai dan nanti hari ini ya kita bahas terkait ruang lingkup. Kemudian nanti selanjutnya, nah ini ruang lingkup kan kita bahas sesi 1, sesi 2 ya, dibagi. Jadi tapi hari ini kita fullin semua gitu ya. Nanti berarti di minggu ketiga baru saya share terkait perencanaan produk gitu ya. Ini semua pokoknya sampai 16 sesi. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa di RPS ini sesi kan kalau di kita itu di Unsia ini ada tugas ya terkait untuk penilaiannya ada tugas, kemudian ada UTS dan UAS ya. Nah, untuk tugas biasanya nanti saya share di sesi-sesi entah itu 5 atau 6 atau paling lambat sesi 7 ya. Saya share untuk tugas. Nah, masa pengerjaan tugas itu cukup lama ya. Saya berikan range waktunya cukup lama sampai nanti di minggu ke-14 atau di sesi ke-14 rekan-rekan baru mengumpulkan gitu ya. Nah, terkait tugas ini saya harapkan khususnya bagi rekan-rekan yang sudah semester 3 tidak boleh lagi ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Kalau masih ada yang terlambat tidak akan saya terima. Karena saya sudah berikan waktu range yang cukup lama gitu ya. Ini mohon difahami oleh rekan-rekan gitu ya. Jadi sesi tugas kemungkinan akan saya berikan di antara sesi 5, 6 atau sesi 7 dan dikumpulkan di perkuliahan tahap 2 yaitu di sesi 14. Nah, kemudian di perkuliahan tahap 1 ini juga ada UTS. Nah, UTS itu selalu dilakukan di minggu ke-8 ya. Nah, ini. Oke. Jadi UTS itu akan diadakan di minggu ke-8. Oh, ini nggak bisa muncul ini. Ya, di minggu ke-8. Nah, untuk
waktu pelaksanaan UTS ini biasanya dalam waktu 2 minggu gitu ya. Dalam waktu 2 minggu diharapkan rekan-rekan sudah selesai. Namun jika misalkan perlu perpanjangan waktu, maka biasanya kita menunggu arahan dari akademik. Jika ada tambahan waktu, maka akan dibuka kembali. Nah, setelah UTS, kita akan masuk ke perkuliahan tahap 2, mulai dari minggu ke-9 ya, sampai pada nanti minggu ke-16. Nah, ini ya. Di minggu 16 adalah sesi pekan UAS, jadi pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, kemungkinan ini kan saya masih pakai ini yang lama ya, RPS yang lama ya. Nah, kemungkinan nanti di sesi 14 ini ada pengumpulan tugas, 15 biasanya kisi-kisi ya, review gitu ya. Jadi tugas itu hanya sekali, jadi tidak ada tugas 2 ya. Oke, nanti di sesi 16 ini adalah pekan ujian akhir semester yang pelaksananya juga selama 2 minggu. Jika ada tambahan waktu nanti akan diinfokan. Oke, ini terkait RPS. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya materinya apa saja, kan nanti rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, untuk bukunya, nah ini buku favorit saya dari saya pasti kuliah ya. Jadi Heiser and Render gitu ya. Saya pakai Heiser and Render, kemudian dibantu oleh buku-buku lainnya gitu ya. Bukunya Sauri atau Herianto. Nah, ini karena kita kan operasional. Nah, manajemen operasional. Nah, ini lekat sekali dengan manajemen produksi. Jadi buku manajemen produksi pun bisa kita gunakan gitu ya. Atau kalau memang mau mencari yang operasional manajemen atau manajemen operasional juga boleh gitu ya. Jadi saya memberikan kebebasan untuk menggunakan buku apa saja gitu yang terkait dengan mata kuliah manajemen operasional. Nah, ini adalah terkait aktivitas perkuliahan mahasiswa, kegiatan mahasiswa yang perlu atau wajib dilakukan selama 1 semester. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah biasanya forum diskusi ya, ketika saya mengupload materi, rekan-rekan mereplay gitu ya, atau boleh di situ bertanya, atau misalkan ada jadi temannya, rekannya bertanya, boleh dijawab di situ. Nah, kemudian kuis juga saya berikan di situ. Jadi diskusi dalam forum LMS terkait materi sesi berjalan. Dapat berupa pertanyaan terkait materi ya. Kemudian ada kuis, ada Vicon seperti saat ini. Nah, ini forum diskusi dan kuis. Yang kedua adalah tugas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa tugas nanti akan saya berikan di sesi 5 atau 6 atau 7, tergantung saya berikannya di mana ya. Kemudian ada UTS dan UAS. Nanti ini bentuknya juga nggak harus ini ya bentuknya ya. Nanti saya lihat dulu bentuknya seperti apa gitu. Nah, sebelumnya biasanya saya kasih tugas terkait kasus dalam manajemen operasional yang mana rekan-rekan buat itu dalam bentuk laporan, nanti pada saat UAS dipresentasikan gitu. Biasanya dalam bentuk ada yang individual, ada yang kelompok. Nanti kita lihat ya. Namun apakah akan sama atau berubah nanti kita lihat dulu. Nah, kalau rekan-rekan sudah melaksanakan ketiga ini, tugas, UTS, UAS gitu ya, kemudian aktif dalam forum diskusi, maka insya Allah rekan-rekan bisa lulus di mata kuliah manajemen operasional 1. Nah, lulusnya nilainya bagaimana? Maka akan ada pembobotan nilai di situ ya. Kita masuk ke penilaian. Oke, jadi ketika rekan-rekan mengerjakan tugas, nah tugas ini memiliki bobot 20%. Kemudian ditambah dengan ketika rekan-rekan sudah melakukan atau submit UTS, mengikuti UTS, maka ada tambahan bobot lagi 20%. Kemudian UAS tambahan 30%. Dan kehadiran. Nah, ini kehadiran bobotnya tinggi ya rekan-rekan. UAS dan kehadiran ini bobotnya tinggi. Dia akan menyumbang nilai tertinggi di nilai secara keseluruhan rekan-rekan di mata kuliah. Semua mata kuliah sih ya, ini kan sama ya bobot penilaiannya semua mata kuliah. Jadi saya harap keempat poin ini rekan-rekan harus benar-benar mengikuti gitu ya dengan baik. Tugas harus mengerjakan dan dikumpulkan, UTS, UAS serta kehadiran. Jadi rekan-rekan harus terus memaintain ya, memaintain kehadiran rekan-rekan dalam setiap mata kuliah, nggak cuma di mata kuliah saya saja, seluruh mata kuliah.
karena kehadiran ini memiliki bobot yang tinggi. Nah, itu kalau semuanya sudah dikerjakan pasti lulus di semua mata kuliah. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal nih. Kalau tertinggal bagaimana? Segera infokan dosennya, misalkan kehadiran belum mencapai, misal kan boleh alfa itu 3 apa 2 kali gitu ya. Artinya kan rekan-rekan sudah mencapai 80% lah kehadiran. Nah, jika ingin perbaiki, misalkan ada satu sesi di mana rekan-rekan tidak bisa mengakses LMS gitu ya. Nah, itu segera hubungi dosen pengampunya. Kemudian biasanya dosen pengampu akan minta alasannya apa gitu. Kalau alasannya logis masuk akal, jangan cuma saya lupa mengakses gitu ya, ada kegiatan atau apa gitu yang sehingga tidak bisa mengakses LMS, maka biasanya akan diberikan izin gitu ya. Nanti akan diminta bukti download materinya. Nah, satu lagi ini yang sering dilupa oleh rekan-rekan dalam mengakses materi. Saya coba mau tahu dulu nih, rekan-rekan tahu kan kita perkuliahannya dari hari apa sampai hari apa? Rabu sampai Minggu. Rabu sampai Minggu. Rabu sampai Minggu. Nah, kalau saya tutup presensi kehadiran rekan-rekan di hari Senin pagi jam 8 misalkan atau jam 9, ketika rekan-rekan akses di jam 10 pagi di hari Senin, masuk nggak absennya? Enggak, Bu. Karena udah ditutup. Oh ya, karena sudah ditutup. Nah, ini kadang-kadang rekan-rekan ada beberapa gitu yang suka lupa bahwa perkuliahan itu diakses di hari Rabu sampai Minggu. Jadi jika rekan-rekan mengakses di hari Senin, ketika dosen pengampu sudah menutup presensi, maka kehadiran rekan-rekan tidak akan tercatat gitu ya, tidak akan terrecord. Jadi usahakan di-maintain terus dari hari Rabu sampai dengan Minggu. Misalkan itu kan range-nya lama ya. Rabu tidak sempat, bisa di hari Kamis. Kamis tidak sempat, bisa di hari Jumat. Dan Rabu itu kan 24 jam ya. Setiap harinya itu 24 jam rekan-rekan bisa akses. Jadi saya harapkan rekan-rekan tidak ada lagi yang hadirannya gitu ya bermasalah gitu khususnya di kelas saya. Jadi tetap dipantau hadirannya agar rekan-rekan semua, saya harapannya sih semua rekan-rekan ini bisa lulus ya di mata kuliah manajemen operasional 1 ini ataupun di mata kuliah lainnya. Itu ya rekan-rekan ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan jika ada. Aman? Yang lain? Aman, Bu. Oke. Saya, Bu, boleh. Aman, boleh. Silakan. Silakan. Saya Andi, Bu. Silakan, Mas. Siapa? Andri. Andi. Oh, Mas Andi, silakan. Ya. Saya mau ini aja. Tanya terkait dengan kuis. Kemarin saya ketinggalan. Cuma yang saya lihat itu nggak sampai batas, maksudnya nggak sampai hari Minggu gitu. Pada saat saya mengerjakan hari Minggu udah nggak bisa itu pengerjaan kuis. Nggak sampai hari Minggu. Saya batasi sampai hari apa ya? Sabtu jam 23-an ya, Bu. Sabtu jam 23.59. Sabtu 23.59. Oke. Berarti ada beberapa rekan-rekan yang terlambat mengakses ya. Iya, Mas betul. Andi. Oke, nggak apa-apa Mas Andi gini. Kalau belum Oke. Iya, nggak apa-apa Mas Andi, nggak apa-apa gini. Jadi kalau kuis itu kan sebetulnya saya ingin lihat gitu ya, rekan-rekan ini baca nggak gitu ya, akses materi nggak? Karena kan semua jawaban itu bisa rekan-rekan lihat gitu ya, atau dibaca dulu terkait materi yang sudah di-share gitu, sehingga nanti saya bisa jadi mengukur gitu atau parameter rekan-rekan paham nggak materi sesi 1 yang saya berikan gitu. Kemudian menjadi trigger rekan-rekan untuk wah seru nih gitu kan, kayak nilainya berapa gitu kan, tahu mengukur kemampuan rekan-rekan memahami materi. Sebetulnya itu. Jadi saya berikan kebebasan rekan-rekan mau mengikuti kuis atau tidak gitu. Nah, sebetulnya kuis itu ada misi tersendiri dari saya gitu ya. Jika rekan-rekan aktif dalam mengikuti kuis, nah itu saya bisa tracking ya ketika rekan-rekan dapat nilai yang kurang bagus, tapi rekan-rekan aktif mengikuti kuis.
kuis. Nah, itu jadi pertimbangan saya untuk memberikan nilai lebih. Itu ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan tetap bisa mengikuti kuis. Nah, mungkin kemarin karena saya range waktunya mungkin kurang lama ya. Harusnya sampai minggu ya, minggu malam gitu ya. Nanti mungkin akan saya perpanjang. Jadi untuk yang belum bisa akses di hari hanya bisa akses misalkan di hari Minggu, maka nanti saya akan perpanjang. Itu ya, Mas Andi ya. Oke, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi nggak? Sebelum kita pindah nih ke materi. Terkait untuk kuis Bu, kalau bisa sih dari hari Minggu malam Senin gitu untuk waktunya. Tutupnya atau gimana nih Mas Sofyan? Iya, tutupnya Bu. Oke. Ya, hari makanya Minggu tadi malam Senin gitu. Oke, nanti saya perpanjang ya, atau nanti Senin pagi mungkin terakhir gitu ya, jam 7 atau jam 8 itu kan biasanya jam-jam saya tutup presensi ya. Itu ya. Oke. Pak, kalau berkas SPD ya Pak? Ada lagi? Nanti kabarin aja Pak. Cukup ya rekan-rekan, kita pindah ya ke materi 1 ya. Cukup Bu. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, coba saya pindah dulu ke PPT untuk materi sesi 1. Oke, jadi di sesi 1 ini kita akan membahas terkait ruang lingkup manajemen operasional ya. Kemudian kita akan mengetahui fungsi dan konsepnya bagaimana sih gitu. Nah, kira-kira coba ini di semester 3, rekan-rekan sudah punya pilihan belum nanti terkait tugas akhir mau mengambil konsentrasi apa? Adakah yang di operasional? Belum kepikiran? Belum punya bayangan, Bu. Belum punya bayangan. Iya. Masih mikir-mikir. Masih menerawang ya, masih nerawang. Iya. Ya, masih antara MSDM sama operasional sih, Bu. Oke, ini udah ada nih antara SDM dengan operasional. Ada yang keuangan. Saya lihat ada muka-muka atau wajah-wajah yang saya kenal nih. Pak Muhibudin. Bukannya udah ngambil operasional ya, Pak? Apa belum ya? Operasional 2, Bu. 2, Bu. Oh, Operasional iya. 2. Karena masuknya dari genap ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Ini soalnya kayaknya udah gitu kok ada lagi. Boten Ibu ya, Ibu boten ya, lihat ya. Wajah-wajah yang familiar. Oke. Kita mulai ya rekan-rekan ya. Terkait ruang lingkup manajemen operasional. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kayak nggak perlu ya. Perlu nggak sih? Bahwa di sini menjelaskan ruang lingkup, kemudian fungsi dan konsep manajemen operasional. Sehingga nanti tinggal dibaca itu, Bu. Iya, tinggal dibaca ya. Tapi nggak cuma dibaca ya, Pak, harus difahami. Oke. Jadi apa sih manajemen operasional itu kan semua dikupas di sini di materi sesi 1 ini. Jadi rekan-rekan jangan cuma baca tapi perlu difahami. Nah, yang terakhir ini terkait produktivitas nanti di sesi kedua ya. Oke, tadi yang sudah saya singgung bahwa saya menggunakan bukunya Heiser Render. Dia ada buku 1, buku 2 ya. Ini yang saya gunakan terus ya. Walaupun bukunya itu kan selalu diupdate ya untuk tahun bukunya. Tapi saya tetap menggunakan Heiser and Render gitu ya. Tadi buku manajemen operasional yang paling banyak digunakan gitu ya di kampus-kampus. Jadi menurut Heiser and Render di sini bahwa manajemen operasional itu adalah mengubah, kalau secara langsungnya mengubah input menjadi output ya. Ini kan banyak mahasiswa yang ngambil manajemen operasional langsung di operasional 2 ya, padahal kan perlu dari operasional 1 karena sistem di Unsia kan ganjil genap ya. Jadi nggak ada mata kuliah prasyarat. Nah, ini jadi yang operasional 2 balik lagi dulu nih sedikit mengetahui apa sih manajemen operasional gitu ya. Jadi manajemen operasional menurut Heiser and Render ini adalah bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, kemudian barang-barang. Barang-barangnya itu bisa dalam bentuk mesin, peralatan, serta raw material atau bahan mentah. Nah, ini biasanya disebut apa nih?
Untuk proses produksi. Bukan. Apa? Ya, ada Proses produksi. disebut faktor-faktor produksi ya. Jadi tenaga kerja, barang, capital, itu kan semua termasuk ke dalam faktor-faktor produksi. Yang mana nanti akan dirubah menjadi suatu produk barang ataupun jasa ya. Jadi bentuknya bisa produk barang ataupun jasa. Nah, siapa yang bertanggung jawab terkait perubahan ini, perubahan dari faktor-faktor produksi menjadi sebuah output produk barang atau jasa. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah disebut manajer operasi. Jadi manajer operasi ini berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional. Dimulai dari di sini pengubahan sumber daya, bahan baku, energi, tenaga kerja menjadi suatu bentuk barang dan jasa, atau biasa disebut sebagai proses transformasinya atau proses perubahan input menjadi output. Itu ya. Nah, ini adalah definisi dari manajemen operasional. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat bentuk skema proses transformasi atau proses perubahan input menjadi output. Nah, inputnya adalah tadi apa? Faktor-faktor produksi. Ya, jadi inputnya adalah faktor-faktor produksi yang mana di sini akan dirubah menjadi sebuah output gitu ya. Melalui apa perantaranya? Jadi ada proses di situ. Ya, Ibu. Sistem Makasih ya, proses Bu. aktivitas transformasi. Jadi perantaranya adalah di sini ya. Terkait sistem yang mana nanti akan mengubah. Jadi ada prosesnya untuk merubah input tadi menjadi sebuah output. Nah, outputnya yang bagaimana? Tentunya outputnya adalah barang atau jasa. Nah, di sini karena dia proses transformasi artinya merubah dari input tadi gitu ya, dari faktor-faktor produksi tadi menjadi sebuah output yang memiliki nilai tambah. Jadi di sini produk bernilai tambah. Itu ya. Nah, ini skemanya ya. Ini skema dari perubahan atau proses transformasi input menjadi output. Nah, ini saya mute dulu ya. Karena distract ya. Dia berisik, Bu. Ya. Tolong di mute teman-teman. Oke. Nah, ini paham ya bagaimana merubah atau proses perubahan dari input menjadi output. Nah, kita kan perlu tahu tadi sudah disinggung sedikit apa sih input itu yang termasuk ke dalam faktor-faktor produksi. Nah, input sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, ini ya, ada human resource-nya atau sumber daya manusianya. Kemudian ada material. Nah, material ini terdiri dari bahan baku ya. Jadi raw material kayak kalau di sini apa contohnya? Tepung ya, dirubah menjadi mie gitu ya. Nah, itu kan tepung itu merupakan raw material atau bahan baku untuk dirubah menjadi sebuah produknya mie gitu ya. Kemudian ada fasilitas fisik kalau misalkan dia jasa, atau bisa jadi terkait alat-alat gitu ya. Kemudian dan peralatan pabrik. Jadi manusia, kemudian materialnya. Nah, satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan apa? Capital atau modalnya. Jadi kalau kita cuma punya manusia sama material tanpa punya modal bisa nggak jalan produksinya? Gimana kita caranya mau menjalankan? Tentunya kalau misalkan kita kan fokusnya ke industri manufaktur ya. Meskipun mesinnya sudah otomatisasi gitu ya, tentu saja kita perlu operator. Nah, biasanya operatornya itu kan manusia gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya capital atau modal atau dana gitu ya untuk membayar atau menggaji atau mengupah si operator tersebut, jalan nggak kira-kira proses produksinya gitu ya. Jadi 3 poin utama ini diperlukan oleh sebuah industri ya, baik itu sektornya manufaktur ataupun jasa. 3 kelompok ini perlu atau dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi tadi, mengubah input menjadi sebuah output.
Nah, kemudian terkait dengan perubahan tadi kan ada sistem ya di situ ya, sebagai perantara untuk merubah input menjadi output. Nah, sistem ini dikatakan merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi ya dan berinterdependensi, artinya dia saling berkaitan atau berhubungan ya dalam lingkungan yang kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem ini merupakan penyelesaian persoalan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga menghasilkan suatu operasi sistem yang efektif. Nah, di situ. Jadi, sistem ini sebagai perantara dalam merubah input menjadi sebuah output. Nah, di dalam sistem tentunya akan mengalami yang namanya sebuah proses. Proses itu kan berarti kegiatan ya, kegiatan transformasi atau kegiatan merubah atau dari input menjadi output. Nah, prosesnya ini berkaitan dengan penambahan nilai atau value adding activities. Jadi aktivitas penambahan nilai yang terjadi melalui transformasi satu atau beberapa material menjadi sebuah produk. Itu ya. Jadi dalam sistem itu ada proses. Kan ini bisa dilihat ya kalau kita misalkan pabrik-pabrik gitu ya, kan dia perlu sistem untuk melakukan sebuah proses gitu, merubah. Misalkan mobil, kan dia ada prosesnya ya agar bisa menjadi satu produk mobil gitu ya, secara lengkap. Nah, itu kan butuh proses dari mulai material-material yang kecil gitu ya, kemudian sampai material yang terbesarnya. Nah, output. Jadi output sendiri bisa berwujud ataupun tidak berwujud. Kalau dikatakan berwujud artinya dia berbentuk sebuah apa? Produk atau jasa kalau dia berwujud? Jasa, Bu. Berwujud, Mbak Windy. Produk. Ya. Jadi kalau berwujud artinya dia sebuah produk. Kalau tidak berwujud, nah ini dikatakan dia Jasa. bentuknya jasa ya. Jadi output adalah segala hal berwujud maupun tidak berwujud yang mengalir dari hasil proses produksi gitu ya. Tentunya produk tersebut harus memiliki nilai tambah gitu ya. Nilainya tuh nggak sama seperti saat dia masih sebagai input. Tentunya di output itu dia akan memiliki nilai tambah. Ini diberikan contoh bahwa tepung terigu ini dapat diproses menjadi sebuah produk mie instan. Nah, kalau dikatakan nilai tambahnya seperti apa, maka harga jual kita melihat dari harga jual mie instan yang lebih tinggi. Nah, dari harganya si tepung terigu itu. Nah, disinilah kita lihat bahwa mie instan ini sudah memiliki nilai tambah. Jadinya penambahan nilai tepung terigu ketika diolah menjadi mie instan. Itu ya, jadi nilai tambah dari suatu input menjadi sebuah output yang memang kalau dilihat dari sisi harga maka dia memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Terkait tadi dengan input ya, itu ada 3 jenis, manusia, material, dan capital. Nah, di sini untuk metode apakah masuk ke dalam input? Karena metode contohnya misalkan SOP, peraturan-peraturan harus diikuti pada saat proses dan nanti jadi dapat nilai tambah outputnya. Apakah itu masuk ke dalam input Bu? Yang untuk metode itu? Atau SOP lah salah satunya. Atau standar yang harus diikutin. Karena bikin suatu produk itu kan harus ada aturannya tuh. Kalau misalkan dia ingin dapat nilai tambah, pastinya kan harus ikuti aturan-aturan yang seperti itu. Nah, baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terkait metode itu bukan di input. Berarti dia masuk ke dalam proses sistem ya. Nah, dia adalah perantara bagaimana input itu bisa dirubah menjadi sebuah output. Jadi dia tidak akan berada di input. Tadi siapa Mas Andi ya? Dia termasuk ke dalam sistem. Kan metode itu sistem ya. Kayak SOP ya. Iya. Jadi dia bagaimana caranya merubah input tadi menjadi sebuah output yang memiliki nilai tambah sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Gitu ya, Mas Andi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Masih aman? Aman.
Aman Aman, ya. Bu. Oke, wah ini apa? Spesifikon yang rame nih menurut saya kalau buat di mata kuliah ya. Kalau biasanya paling rame di webinar ini 121 loh. Hebat nih rekan-rekan. Semoga ini bertahan ya rekan-rekan sampai sesi terakhir ya. Amin, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, jangan tiba-tiba menghilang di tengah-tengah sesi gitu ya. Itu kan tanggal Kadang putus. Sinyalnya kadang putus. Oke, lanjut ya rekan-rekan ya. Oke, nah ini adalah apa sih pentingnya kita mempelajari manajemen operasional atau perlunya manajemen operasional itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan suatu bisnis ya, kalau organisasi itu kan memerlukan 3 fungsi. Ada yang hafal nggak fungsinya apa aja? Jadi ada operasi atau produksi gitu ya, yaitu bagian produksi, kemudian pemasaran, dan juga finance gitu ya. Jadi manajemen operasional ini merupakan salah satu dari 3 fungsi utama tersebut. Jadi kalau kita mempelajari manajemen operasional ini, kita dapat mengetahui bagaimana suatu barang ataupun jasa itu diproduksi. Coba lihat, ada nggak? Kan semua bisnis tentunya ada bagian operasional ya. Apalagi kalau kita fokusnya ke industri manufaktur, tentunya kan ada operasional gitu ya. Finance juga ada biaya-biaya operasional gitu. Pemasaran juga terkait hal itu. Jadi ini semua 3 bagian ini kan merupakan fungsi utama dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi operasional itu kalau kita lihat nggak cuma fokus ke industri manufaktur ya, tentunya juga di jasa dia menggunakan operasional. Jadi pentingnya operasional ini karena diperlukan dalam suatu bisnis. Gitu. Nah tujuannya apa sih dalam manajemen operasional? Nah yang pertama dikenal dengan efisiensi. Nah, kalau rekan-rekan mengambil nanti tugas akhirnya atau skripsinya itu terkait operasional, maka nanti acuannya ya ini gitu. Jadi kalau melakukan penelitian yang nanti harapannya terkait dengan efisiensi, meningkatkan efisiensi perusahaan, itu udah jelas nanti tugas akhirnya yaitu bidangnya operasional. Jadi tujuan manajemen operasional itu adalah meningkatkan efisiensi perusahaan atau juga dikenal dengan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah produktivitas. Pokoknya terkait produktivitas itu manajemen operasional. Jadi mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, beda lagi sama nanti kalau SDM biasanya kinerja gitu ya. Kinerja karyawan gitu ya. Nah, kalau di keuangan kinerja keuangan. Nah, kalau di operasional dia disebut dengan produktivitas perusahaan. Nah, kemudian bertujuan apalagi meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan yang dikenal dengan istilah ekonomi. Kemudian keempat terkait dengan kualitas. Ya, kalau marketing kan kualitas pelayanan, ini kualitas perusahaan. Nah, kemudian mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin yang disebut dengan reduce processing time. Ini adalah tujuan dari manajemen operasional. Kemudian fungsi dari produksi, apa sih fungsinya kita merubah input tadi menjadi sebuah output gitu ya. Jadi fungsi dari kegiatan produksi adalah menciptakan barang ataupun jasa. Bayangin kalau misalkan di dunia ini nggak ada yang namanya produksi. Tentunya kan nggak ada yang namanya laptop gitu ya, nggak ada yang namanya baju, buku. Nah, ya, dibutuhkanlah sebuah kegiatan produksi, yaitu menciptakan barang ataupun jasa. Nah, aktivitas produksi di perusahaan manufaktur terlihat nyata, dapat dilihat kan ada produknya, bisa produk yang berwujud, contoh di sini ada motor, mobil, televisi gitu. Kalau nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada bus gitu, nggak ada kereta, kita semua jalan kaki ya, mau kemana-mana. Kemudian ada juga yang tidak berwujud gitu bentuknya. Selain ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud, disebut dengan jasa. Contohnya misalkan transfer dana di bank, itu kan jasa. Kita ke teller ya, nanti teller yang akan mengenerate uang kita gitu sampai pada
si penerima gitu kan. Ataupun kita sekarang udah nggak perlu lagi kayaknya ke teller ya, kalau misalkan uangnya nggak terlalu besar ya, bisa pakai mobile banking ya. Kemudian operasi. Nah, operasi di rumah sakit ini yang kita perlu. Jadi si pemberi jasanya ini perlu bersentuhan dengan pelanggannya ya. Karena nggak bisa operasi secara virtual atau di dunia maya, karena operasi tentu di rumah sakit. Kemudian jasa dari maskapai penerbangan gitu ya. Kemudian pendidikan. Nah, ini kita apa nih? Kalau saya Unsia memberikan layanan pendidikan gitu kepada rekan-rekan termasuk industri jasa nggak? Jasa. Ya. Jasa, Iya, Bu. Jasa ya. Jadi kita pendidikan juga termasuk ke dalam aktivitas kegiatan produksi dalam bentuk jasa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi dan peranan seorang manajer produksi ya. Peran seorang manajer produksi itu mengikuti tadi fungsi manajemen. Kalau rekan-rekan hafal ya, kan fungsi manajemen ada planning, organizing, directing, dan controlling ya. Benar nggak? Betul, Bu. Betul ya. Ini adalah fungsi dari manajemen, bahwa manajer produksi ini mengikuti prinsip fungsi-fungsi manajemen secara umum atau terdiri dari 4 kegiatan. Nah, tugasnya apa aja sih gitu ya? Seorang manajer produksi atau manajer operasional ini rekan-rekan bisa lihat memimpin beberapa aktivitas organisasi dengan bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian fokus kepada hubungan antara manusia, komunikasi, dan perilaku organisasi. Kemudian mengambil keputusan dengan mengarahkan sistem operasi ke arah sasaran organisasi. Nah, tanggung jawabnya di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa manajer produksi memiliki tanggung jawab pada bidang-bidang berikut terkait teknologi atau metode yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada utilisasi fasilitas atau ruang, isu-isu strategis ini kan semua masuk ke dalam 10 keputusan ya, 10 keputusan manajemen operasional ya. Nah, kemudian terkait dengan strategi operasi. Perlu nggak sih dibuatnya suatu strategi operasi dalam sebuah bisnis? Nah, kita perlu tahu apa sih strategi operasi ya. Jadi strategi operasi adalah rencana yang disatukan secara menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Jadi biasanya akan dibuat sebuah strategi. Nah, ini kan ada beberapa metode ya dalam menetapkan sebuah strategi yang tepat. Rekan-rekan tahu nggak analisis SWOT? Pernah dengar nggak? Jadi kita bisa lihat membuat strategi itu dari benar ya. Jadi dari strength gitu ya, kekuatan kan SWOT SWOT gitu ya. Dari kekuatan strength-nya apa? Kemudian weakness-nya apa? W itu kan weakness, kemudian opportunity atau kesempatannya apa, dan yang terakhir adalah threat gitu ya, ancamannya apa. Sehingga dari pembuatan strategi tersebut, nah perusahaan ini mampu gitu ya menghadapi segala tantangan yang ada gitu ya, dari sisi strength, weakness, opportunity, dan threat. Gitu. Nah, strategi ialah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Nah, misi apa sih? Misi adalah suatu pernyataan yang memberikan batasan dan fokus untuk organisasi dan konsep menjadilah dasar organisasi untuk bergerak. Nah, contohnya nih, misi. Ada misi Unsia. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada luaran lulusan yang memiliki kemampuan dalam penguasaan applied science dan platform smart digital technology development, serta berkarakter mandiri, kemudian inovatif, kreatif, dan mampu bekerja sama, serta menyelesaikan kompleks problem solving. Nah, kira-kira untuk mencapai misi Unsia tersebut apa sih yang sudah diberikan Unsia gitu ya?
melalui rekan-rekan. Rekan-rekan merasa nggak bahwa misi usia ini seperti ini? Nah, apa sih tentunya yang diterap, yang apa namanya, yang di-apply atau diterapkan untuk mencapai misi tersebut melalui rekan-rekan? Kira-kira apa? Penerapan LMS, Bu. Digital teknologi. Ya, betul ya. Jadi agar rekan-rekan itu lebih dekat dengan teknologi gitu ya, maka Unsia ini kan membuka yang namanya dia menerapkan sebuah LMS gitu ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi tatap muka secara langsung gitu ya, bisa melalui LMS ini virtual gitu. Nah, selain itu apa? Webinar ya kan? Nah, ini kan sebuah cara dalam mencapai misi tersebut. Jadi ada strategi-strategi yang diterapkan oleh Unsia agar mencapai misi tersebut. Nah, ini adalah 10 keputusan manajemen operasional ini yang diterapkan. Jadi ini semua akan kita bahas di terbagi dua ya. Manajemen operasional 1 dan manajemen operasional 2 dari 10 keputusan MO ini. Jadi kita bisa lihat dari 1 misalkan terkait rancangan produk. Nah, misinya apa gitu dalam mencapai keputusan tersebut. Di sini kita bisa lihat untuk rancangan produk untuk menjadi yang terdepan dalam kompetisi penelitian dan rekayasa dalam semua wilayah bisnis, merancang dan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas istimewa dan melekat pada nilai pelanggan. Jadi kalau misalkan dalam satu industri manufaktur terkait rancangan produk, maka misinya adalah ini ya. Kemudian terkait mutu atau manajemen mutu, tentunya mendapatkan nilai yang istimewa yang sejalan dengan misi perusahaan dan tujuan pemasaran dengan memperhatikan peluang, rancangan, perolehan bahan produksi dan jasa. Jadi kalau terkait mutu ya kita harus memiliki kualitas produk, kita harus memiliki kualitas yang lebih lebih bagus, lebih tinggi dari saingnya kan gitu. Jadi strateginya apa gitu yang akan diterapkan. Kemudian ada rancangan proses, kemudian lokasi, ini semua nanti ada misi-misi dan strategi yang perlu diterapkan. Tata letak SDM, sampai pada ini ada supply chain ya, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan, ini semua akan dibahas di manajemen operasional. Oke, berarti selesai ya. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Ini masih awal ya untuk sesi 1, masih mengenal apa sih yang akan kita bahas terkait manajemen operasional, kemudian terkait 10 keputusan manajemen operasional. Silakan. Ibu izin. Ya, silakan Mas Rizal ya. Ya, izin ya saya off-cam Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi kan sebelum ini ada tiga fungsi utama di kantor ya. Ada manajemen operasional, ada finance, sama satu Bukan lagi saya lupa kantor, tadi. tapi dalam suatu bisnis pasti menerapkan fungsi tersebut. Nah ya, ada produksi, ada marketing, dan ada finance. Nah, terkait itu kan salah satunya ada tadi manajemen operasional. Nah, kebetulan saya dulu ada ada kerjasama dengan perusahaan antara sekolah dan antara sekolah dan perusahaan. Dan kebetulan kemarin ada sedikit perbincangan mengenai manajemen operasional. Nah, saya juga agak tertarik dengan yang namanya MPL, Ibu. Apakah MPL itu di bawah manajemen operasional atau mempunyai bidang sendiri gitu? Apakah turunan dari manajemen operasional atau memang itu berbeda dengan manajemen operasional gitu, Bu? Terkait apa? MPL? Iya, manajemen produk logistik. Oh, oke. Nah, ini ini di kerjasama antara apa ya? Sama apa ini? Antara sekolah, Bu, dengan perusahaan manufaktur kabel. Antara sekolah dengan perusahaan Teaching Factory, Bu. Teaching Factory kalau Bu tahu. Jadi maksudnya gimana nih kerjasamanya? Mau apa? Nah, gitu?
kerjasamanya itu kan kita berhubungan dengan produksi ya Bu, produksi barang berupa kabel, motor dan sebagainya gitu. Nah, sekolah Nah, ini? Ya, sekolahnya itu yang sebagai tempat produksinya, itu tempat produksi barangnya. Nah, kebetulan kemarin ada perbincangan sedikit mengenai antara ada lowongan lah gitu Bu. Nah, maksudnya ini saya mau bertanya mengenai apakah manajemen operasional ini mempunyai turunan di bawahnya gitu. Contohnya ya tadi MPL, manajemen produk logistik. Dan apakah manajemen produk logistik ini adalah turunan atau memang development yang berbeda gitu dengan manajemen bagiannya operasional sendiri. gitu. Nah, Ya, kalau ini kan berarti hierarki ya. Kalau hierarki kan kita nggak bisa menyesuaikan dengan operasional sendiri, nggak menjelaskan bahwa dia ada turunannya untuk misalkan per departemen atau per bagian, itu enggak. Biasanya hierarki kan itu dari perusahaannya langsung, dia mau ditaruh di mana bagiannya gitu ya. Terkait kalau buat saya sih, kalau menurut saya logistik itu bagian sendiri dong, nggak bisa disambungkan atau dikaitkan atau menjadi turunan sebuah operasional gitu. Jadi ya balik lagi, sebetulnya itu keputusan dari si perusahaan tersebut, kan dia sudah punya tuh apa struktur organisasinya tuh. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Rizal ya. Jadi operasional sendiri nggak memberikan apa namanya, nggak menetapkan atau memberikan suatu struktur organisasi harus seperti ini. Nanti ada, sebetulnya ada ya, tapi terkait nanti di project itu, manajemen project. Nah, itu juga dari apa namanya, untuk hierarki atau strukturnya itu dari si perusahaan tersebut. Misalkan suatu manajer project apa, nah itu turunannya dari mulai misalkan di bawahnya SPV, kemudian ke bawahnya lagi apa gitu ya, sampai pada nanti staff-staffnya. Kalau di secara garis besar untuk operasional enggak, dia enggak memberikan apa struktur organisasi, enggak, dia enggak membuat itu. Oke, ada lagi enggak? Bu, Yuli, Bu, ya, boleh. mau Ya, bertanya. silakan Mbak Yuliani. Ya, ya kalau MPO ini berarti kan tidak rigid di semua perusahaan harus sama seperti ini ya, Bu ya? Iya. Karena bisa aja tergantung lagi di struktur organisasinya kan? Betul. Karena kalau di kami di perusahaannya Yuli kerja itu, IT itu sangat sangat apa? Bisa dibilang masuk ke dalam MPO ini karena semua aplikasi yang digunakan untuk finance, marketing maupun di operation itu banyak melibatkan IT, Bu. Oke. Kenapa? Sekarang halo, Mbak Yuli? dia berdiri sendiri gitu, tetapi termasuk dalam link ini. Iya, berarti kan itu kan terkait hierarki dari perusahaan masing-masing ya, karena kita nggak bisa menerapkan gitu. Untuk operasional sendiri kan dia nggak seperti yang tadi saya bilang gitu, dia nggak menentukan ini harus di sini gitu, ini bagian dari operasional gitu kan, enggak. Jadi terkait dari hierarkinya atau struktur organisasi yang sudah ditetapkan di perusahaan tersebut. Itu ya Mbak Yuli ya. Oke, ada lagi? Halo, ini putus ya? Halo, suara saya terdengar rekan-rekan? Kedengaran, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Oke, saya kira putus. Kok tiba-tiba menghilang? Oke, berarti kelar ya. Kita sesi 1, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Sudah bisa difahami ya rekan-rekan bahwa kita apa sih gitu ya, mempelajari operasional itu definisinya apa, kemudian apa saja topik-topik yang terkait. Bisa difahami ya? Pak Muhibudin, paham ya? Pak Warji, paham nggak Pak Warji? Paham Bu, saya Bu paham. Pararuyung Bu. Pararuyung terus. Pararuyung. Nah, ini juga nih saya banyak banget nih yang saya kenal nih. Ini Mas Sofian juga nih sering WA Ibu, saya. Ibu belum kenal saya Bu. Siapa? Alhamdulillah ketemu lagi yang Bu. Yang mana? Ini Bu yang ganteng. Oh, Denny, bukan Denny. Ini Mas Denny bukan saya on cam Bu. Coba on cam. Oh. Ini Mas Denny bukan yang di akuntansi ya, bukan ya? Beda ya? Beda Bu. Beda ya. Emang namanya Denny banyak Bu. Ya banyak sekali. Pasaran.
Jahat nih yang bilang pasaran. Makanya saya pura-pura Bu, pura-pura nggak kenal aja gitu Oh, Bu. pura-pura nggak Diam aja. kenal. Bu, saya jadi bukan. Ya, Mbak Nani, gimana? landingnya jadinya Padahal besok kenal banget Bu. kan hari ini. Oh iya nggak apa-apa. Oke, tanggal 31 saya ke kampusnya, Bu. Oke, sip. Ini Mbak Nani. Bu, saya sudah ganti nama, Bu. Oh, Denny Ramdhani. Ini juga kenal kayak Mas Denny Ramdhani ya? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah kalau Ibu kenal, Bu. Iya, di kelas saya ini. Banyak sih yang di kelas saya. Oke, kalau kenal gitu, Bu. Kenal lah Mbak Mita. Kan PA-nya saya. Iya, Bu. Oke, rekan-rekan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum saya tutup nih? Nggak ada pas Bu. Nggak ada. Yang lain? Gimana yang lain? Nggak ada? Di resto, Bu, maaf. Oke, nggak apa-apa Mbak Nani. Oke, kalau gitu ya rekan-rekan ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Insya Allah minggu depan ya kita lanjut lagi Vicon ya. Semoga tetap nih sebanyak ini. Sebanyak mana coba? Wih, nambah. Tadi 117, sekarang 128. Kita cek ya minggu depan. Menurun apa meningkat. Ya, kita cek. Ingat nih, 128. Kita foto dulu deh. Kita foto ya. Mudah-mudahan meningkat Bu. Yuk. Amin. Coba yang on cam, yang belum on cam, coba bisa on Bentar, cam. Bu. Coba saya miring, Bu. Ya. Oke. Miring. Mbak Upik juga sering, Mbak Upik nih. Mbak Upik kan di PA saya bukan ya? Iya ya. Oke, saya foto dulu nih sebentar. Tunggu ya. Wah, agak lemot nih punya saya. Maaf Ibu, kameranya rusak. Oke, sebentar, tahan rekan-rekan. Sedah aja, Pak. 1, 2, Udah belum? 3. Oke, ganti ya. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke, ganti lagi. 3. Wih, banyak sampai 6 halaman loh. 1, 2, 3. Oke, 4. Oh, 4 sama 5 sama 6 nih nggak ada yang on cam adalah ya. Sampai di 3 saja. Oke, kalau gitu terima kasih rekan-rekan untuk yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu Vicon minggu depan lagi ya. Jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Bu. Ya, sama-sama terima kasih. Terima kasih. Warji, makasih Warji.